Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Satu hal yang alamiah terjadi. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan memasuki bulan Muharram 1443 Hijriah. Ini artinya apa? Kesempatan hidup kita di dunia semakin sempit ya. Karena semakin berganti tahun itu maknanya kesempatan hidup kita di dunia itu semakin berkurang. Karenanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, agar kemudian kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi, yaitu meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammad Abduh di dalam kitabnya Qasasul Husnul Khatimah wa Su'ul Khatimah, beliau pernah menulis menukil bahwa Imam Al-Qurtubi pernah menceritakan ya, bahwa di suatu wilayah di daerah Mesir ada seorang muadzin. Dia itu seorang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah seorang yang senantiasa berupaya untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia setiap kali waktu sholat masuk, dia segera naik ke atas menara masjid dan kemudian untuk mengumandangkan azan gitu. Suatu ketika sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, si fulan ini ya, laki-laki ini kemudian naik ke atas menara masjid dan kemudian tampak ya di bawahnya seorang wanita yang cantik begitu, dan yang kemudian menarik hati dari lelaki ini. Maka ketika dia mau mengumandangkan azan, sesaat setelah dia melihat wanita yang cantik tadi, kemudian dia turun dari menara itu, serta kemudian mendekati wanita itu yang didampingi oleh ayahnya ya. Maka kemudian laki-laki ini, muadzin ini berkata kepada wanita tadi, "Wahai fulanah, sungguh engkau telah mencuri hatiku gitu. Aku telah tertarik kepada engkau gitu." Maka wanita ini mengatakan, mohon maaf, saya tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan engkau. Maka kalau misalnya engkau ingin menikah dengan aku, pastilah ayahku itu tidak akan mengizinkan. Maka laki-laki itu kemudian mengatakan, kalau memang itu yang engkau mau, maka saat ini saya akan keluar dari agama saya. Saya akan keluar dari Islam dan akan menikahi engkau. Maka ketika disampaikan seperti itu, wanita itu tadi setuju. Kalau begitu baik. Dan ketika sebelum terjadi pernikahan ya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, laki-laki yang keluar dari Islam ini kemudian naik ke atas tempat ibadah keluarga wanita tadi. Dan ketika naik ke atas tempat ibadah tadi, maka serta-merta kemudian dia itu terjatuh dan kemudian dia itu menemui ajalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Belumlah dia itu memiliki dambaan hatinya wanita tadi itu, padahal dia sudah memilih keluar dari Islam, maka sebelum dia sempat menikah, Allah telah memanggilnya.
Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan di dunia, gitu. Ketika Allah banyak menguji kita dengan kehidupan di dunia, dengan harta, ya, dengan kedudukan, atau juga mungkin dengan pasangan, dengan wanita, pria dan seterusnya, gitu ya. Maka sejatinya itu adalah ujian. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu untuk melaksanakan agamamu. Maka Aisyah berbisik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku seringkali mendengar engkau berdoa dengan doa ini. Apakah engkau takut?" gitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, "Wahai Aisyah, sesungguhnya ketika Allah itu berkehendak, ya, dengan apa yang diinginkan, maka pastilah itu yang akan terjadi. Ketika Allah itu menginginkan seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah karena dibarengi dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah akan penuhi. Tetapi jika seseorang itu melakukan keburukan demi keburukan, ya, sampai kemudian ajalnya tiba sementara dia tetap dalam keadaan keburukan, maka itu pun juga bisa terjadi. Karenanya kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan hati, kekuatan iman, agar senantiasa bisa teguh di dalam menjalankan agama Allah di muka bumi ini. Karena sejatinya dunia itu adalah sementara. Karena insya Allah kita berharap di tahun yang baru 1443 Hijriah, kita berharap kita bisa lebih bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kita jaga iman ini bahkan sampai ajal menjemput kita. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.